Tapi belum nikah kan? Nggak salah, Pak. Katanya Bu Yani istrinya Bapak itu udah 4. Mudah-mudahan Jeng Yulia tadi nggak ngeh kalau ada gelang di sini. Biar aja saya pakai buat saya sendiri. Sultan kan tugas sosial di Ciledug. Dan itu kan sifatnya sementara. Nanti juga dia kembali kerja di sini. Aduh, Tika. Gimana, dokter? Kita harus sembunyi, Tika. Awas saja ya kalau si Katro emang ada di sini. Apaan sih ini? Pada curigaan aja mulu. Ya udah kalau nggak percaya. Tanya tuh. Mereka itu karyawan di sini. Tanya, ada nggak karyawan yang namanya Atika kerja di sini? Oke. Nay. Udah lah, Nay. Lagian dari tadi kan kita juga nggak ngeliat ada tanda-tanda Atika di sini. Iya deh. Lagian gue percaya sama Sultan. Kalau dia bilang enggak, ya udah enggak. Alhamdulillah, untung kamu nggak jadi cross check ke mereka, Nay. Bisa-bisa habis gue. Aduh, lama bener ya ngobrolnya. Aduh, jadi kesemutan ini kakiku. Sultan. Sayang. Kenapa ya lo? Enggak kok. Nggak apa-apa. Jangan-jangan lo ikut sedih ya karena Atika hilang? Ya, sebagai sahabat yang baik ya, wajar dong. Gue kaget dan sedih kalau sahabat gue hilang. Iya nggak? Walaupun dia itu pacar lo kan tetap aja sahabat. Sahabat. Yaudah deh, aku mau tanya ke karyawan lain. Suster masih ada kan? Aku mau nanya kalau Atika bener nggak ada di sini ya. Aku tanya dulu bentar ya. Nay, kayaknya nggak usah deh. Kita harus percaya aja sama Sultan. Lagian lu juga. Masa nggak percaya sih sama calon suami sendiri? Iya. Yaudah, sayang kita pulang yuk. Ya. Aduh, Nay, kayaknya nggak bisa dulu deh, Nay. Soalnya aku masih ada meeting dan kayaknya bakalan kelarnya sampai malam banget. Jadi aku nggak bisa ngantar, Nay. Gimana kalau... Fari, iya. Ri, gue minta tolong sama lu ya, Ri. Tolong nganterin Naira pulang ya. Please. Ya udah. Kalau misalnya lo ada kabar tentang Atika, kasih tau gue ya. Pasti, iya. Aku balik dulu ya, sayang ya. Dadah. Perasaan tadi di sini. Buset, nangkring dia. Kelinci, turun! Tidur lagi. Kelinci, bangun! Kelinci, bangun nggak? Buset, rubah posisi lagi. Bener ya, Kelinci? Kelinci bangun, ada kelinci nangkring, woi! Oh, disentil kaki. Aduh, dokter. Lagian tadi juga, kenapa sih ngobrolnya kok panjang banget kayak pidato kayak begitu, ha? Sekalian aja tadi tuh gelar tikar, ngopi-ngopi, bawa rantang gitu. Nggak mikirin keselamatan saya toh. Kalau mereka datang, masa tiba-tiba harus saya usir? Ntar kalau mereka curiga gimana? Sekarang turun. Turun nggak? 1, 2, turun. Dokter. Turun nggak? Turun nggak? Jangan digoyang-goyang, nanti aku jatuh loh, dokter. Turun nggak? Turun nggak? Turun. Ada lebah! 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 Bah! Aduh, iya dong.
kenapa sih? Ini juga udah Sakit nih. pelan-pelan, dokter. Makanya dokter, jangan suka iseng gitu. Senjata makan tuannya toh. Dah. Belum. Belum, dikit lagi dokter. Dikit lagi. Ini ngejauh terus, lama-lama saya ngobatin apa toh? Sakit. Ngerti nggak sih? Dah. Dah. Ya wis, kalau sebelah sananya masih mau bengek begitu ya nggak apa-apa. Tapi dokter, makasih ya. Tadi udah bantuin saya bilang ke Mas Wahri kalau saya tuh nggak ada di sini. Tapi mau sampai kapan? Kamu mau terus-terusan menghindar? Mau bohongin dia terus? Saya juga nggak tahu dokter. Ya wes lah, udah usah dibahas. Mumet iki pikirannya. Ya tapi kamu kan juga harus tahu bagaimana menghargai perasaannya si Fahri. Dia kan cinta sama kamu. Ya, kalau cuman ini satu-satunya cara ya mau gimana lagi toh dokter. Saya yakin pasti ada cara lain. Cuman saya belum tahu apa. Saya pasti akan bantu kamu kok. Aduh, kita mau nyampe ya kapan sih macet kayak gini? Ri, kenapa sih lo nggak lepasin Atika aja? Lu kenapa nggak ngelepasin Sultan? Karena cinta. Ya sama lah, karena cinta juga. Gua mau ngucapin makasih ya sama lu. Soalnya lu udah mau nemenin gua hari ini. Gua nggak nyangka aja, ternyata lu bisa sebaik ini juga. Kok diem? Mikirin apaan? Dokter juga tadi diem. Mikirin apa? Saya lagi mikirin bisa nggak ya salep buat sengatan ini dipakai buat ngobatin hati yang lagi porak-poranda. Dipakai di dada gitu. Kena bulu loh. Ntar bukannya bisa ngobatin sakit hati, malahan tumbuh tambah banyak gitu tumbuhnya. Ini perumpamaan, nggak usah dibahas. Kata Simba saya, kalau kamu terus-terus ngata-ngatain, bisa-bisa bulu darahnya pindah ke kamu, mau? Masa perempuan ada bulu dadanya gitu. Jangan toh dokter. Itu aib namanya, kata si mbak saya. Tapi ya enggak tahu kenapa ya dokter. Setiap sama dokter, saya tuh selalu aja mau godain dokter. Padahal semakin dokter melotot, semakin dokter itu hobinya nesu-nesu. Tapi saya tuh seneng banget gitu godain dokter. Nggak kapok gitu. Ya jelas lah. Seorang aneh. Kamu kan sukanya sadomasokis. Sado. Iya, bahagia di atas penderitaan orang lain. Oh, itu ya artinya ya? Pernah nggak sih kamu ngata-ngatain cing mas poni kamu itu? Belum pernah coba sih, dokter. Terus kenapa saya terus yang kena semprotannya kamu, huh? Diem dulu toh. Jadi, saya juga nggak tahu kenapa ya. Biasanya kan saya bawel gitu kalau deket dokter Sulitan. Jadi saya bisa jadi diri saya sendiri gitu kalau di deket dokter. Tapi kalau deket sama Mas Wari tuh rasanya mulutnya tuh mau mingkem aja, kayak nggak kepengen ngomong gitu. Abisnya kalau misalkan deket sama Mas Fahri, bicaranya tuh selalu serius, kayak murid lagi ngobrol sama ustadznya gitu. Jadi ustadznya terus yang ngomong, muridnya nggak dikasih ngomong gitu. Kok sama ya? Saya juga. Setiap kali ketemu Naira, kayaknya kalau ngomong tuh harus hati-hati. Harus jaga perasaannya dia. Tapi kalau lagi sama kamu, lepas aja gitu. Kadang-kadang... Kelepasan? Bukan kelepasan lagi, kuda kali. Pokoknya jadi nggak kekontrol semuanya. Ini aneh ya dokter, kenapa bisa begini ya? Benar tidurnya.
Udah, diam. Ntar sampai rumah lu gue bangunin, oke? Dokter Rizal nelfon saya. Dia pasti khawatir sama kamu, Tika. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Atika. Akhirnya kamu angkat juga teleponnya. Kamu udah di mana sih, Nak? Kenapa kamu berhenti kerja? Nggak ngomong sama saya. Kenapa? Maaf, dokter. Kemarin itu juga dadakan, dokter. Kenapa? Ada apa sih sebenarnya? Kamu nggak betah kerja di tempat saya? Oh, bukan. Bukan karena itu kok. Saya pindah karena saya pengen cari suasana yang baru aja gitu. Kamu bukannya berhenti karena diancam sama istri saya? Bukan kok, dokter. Bu Yulia ngapain ngancem-ngancem saya juga. Saya pindah karena keinginan saya sendiri kok, dokter. Terus, kamu kerja di mana sekarang? Maaf, dokter. Saya nggak bisa kasih tahu sekarang. Tika, kenapa sih ya? Ada apa sih sebenarnya? Kamu memang nggak mau ketemu saya lagi? Kenapa sih? Kamu kayaknya seperti menghindar dari saya. Atika, kamu nangis kenapa? Ayo bilang sama saya apa yang sebenarnya terjadi. Enggak, dokter. Enggak apa-apa kok. Dokter Rizal nggak perlu khawatirin saya ya. Sekarang saya tuh baik-baik aja toh, dokter. Pokoknya sekarang Tika itu berada di tempat yang nyaman dan tenang gitu, dokter. Dokter nggak usah mikirin Tika. Udah dong, Tika. Nggak usah nangis kayak gitu. Emangnya kau pikir itu bisa menyelesaikan masalah? Enggak kan? Dokter Rizal itu sangat menyayangi kamu, Tika. Kamu jangan bikin dia khawatir dong. Dokter Sultan itu kenapa sih selalu ngomong kayak begini? Dokter mau saya bilang sama semua orang kalau saya tuh satu tempat kerjaan lagi sama dokter. Saya nggak bisa, dokter. Saya nggak bisa ngomong sama semua orang dulu. Terlebih-lebih, saya apa? Maksud kamu apaan? karena saya nggak kuat kalau ngeliat dokter Sultan itu disalahkan sama semua orang banyak. Saya nggak bisa ngeliat dokter itu dimarah-marahin sama Bu Yulia, sama Mbak Naira, dan sama semua orang karena kita itu satu kerjaan lagi, dokter. Cuman itu kok, dokter. Giliran anaknya sendiri, jam segini belum pulang, nggak ditanyain tuh, nggak diteleponin, nggak dikhawatirin. Mah, Naira itu baik-baik aja. Papa tadi sudah teleponan sama dia. Oh gitu ya. Terus, kenapa begitu perhatian sama Atika? Papa tahu nggak? Atika itu menghilang pasti karena dia kabur sama pacarnya, ya? Mama kenapa mesti ngomong kayak gitu sih? Atika tuh bukan tipe kayak gitu. Oh, oops, sorry. Pa, Ma, Naira, ini jam berapa? Kok baru pulang? aku deh itu rumah sakit tempat barunya Sultan, Ma. Oh gitu. Nah terus, ada Atika di sana? Nggak ada, Ma. Aku juga sampai sekarang nggak tahu Katro ada di mana. Tapi kata Sultan sih dia nggak ikut pindah ke sana kok. Oh, gawat juga ya. Kalau kita nggak tahu anak itu ada di mana. Bukannya Mama mengkhawatirkan nasib dia loh. Justru yang dikhawatirin adalah kalau kita nggak tahu Atika di mana, berarti lebih gampang dong buat dia sembunyi-sembunyi berhubungan sama Sultan. Mama kok ngomong kayak gitu sih?
Kan udah jelas di barusan apa yang diomongin sama Naira. Ups, sorry, salah lagi. Oke, mulai sekarang, Mama kunci mulut Mama. Mama buang kuncinya. Mama nggak sebut-sebut lagi. Dan Mama nggak ngomongin lagi itu apa, anak kesayangan Papa yang sangat suci itu. Oke? I'm sorry. Papa ini pelin banget. Tahu nggak sih, Ma? Aku tuh sempat ke rumahnya Tika untuk mastiin dia tuh ada di mana, Ma. Tapi why? pas aku lihat neneknya, aku ketakutan sendiri, Ma. Sampai aku nggak jadi nanyain soal Atika. Aku sedih banget ngeliatin neneknya tuh sampai buta gitu. Aduh, Ma, gimana kalau suatu hari mereka tuh bakal tahu kalau aku tuh pernah... Quiet. Nanti kedengaran sama Papa bisa berabe. Diam. Lagian juga kamu tenang aja deh. Yang penting barang bukti udah Mama simpan di tempat yang sangat aman. Bener ya, Ma ya? Nggak akan ada yang ngungkit soal gelang itu. Ya kan? Yakin dong, Mama simpan baik-baik kok. Siapa coba yang bisa ketemu di sini? Ya kan? Tuh, lihat nih. Apalagi si pembantu itu Atika udah nggak kerja di sini lagi kan? Aman jadinya. Tuh, Mama taruh di sini. Oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. Kenapa sih, Ma? Hilang. Nggak ada. Gelangnya nggak ada. Gelangnya hilang? Kenceng, teriak aja teriak makin kenceng supaya kedengeran semuanya. Aduh, ya. Tapi, aduh gimana? Bisa sih, Ma, hilang? Bukannya waktu itu Mama bilang itu udah aman di sini. Terus kemana? Mama coba ingat lagi. Mungkin Mama lupa Mama taruhnya di mana. Oh, no. Mama yakin Mama taruh di sini. Gak mungkin hilang. Kamu bantuin cari deh, mungkin jatuh. Ada apa sih, Ma? Papa, Mama cari apa sampai lihat-lihat ke kolong gitu? ini apa? Cari, I think giwang Mama hilang tuh satu, hilang tuh nggak ada tuh. Giwang? Hilang di mana? Nggak tahu justru makanya dicari-cari. Nggak jatuh. Dia nggak tahu. Ada, Nay. Ini apa nih? Mana? Bukan ini. Mana? Ketemu, Nay. Lain kali hati-hati ya, Mbak. Yes, Papa, thank you. Oh, ketemu. Ampun deh, kemana sih gelang itu?
ampun dokter. Dokter Sultan, berhenti. Itu kan mobilnya Mas Fahri toh. Terus gimana dong, Tika? Mau kamu hadapin atau menghindar? Saya belum siap ketemu sama Mas Fahri. Maafin aku, Mas. Mas Fahri ojo di situ, toh, Mas. Mas Fahri pulang aja, nggak usah nungguin Tika. Kalau Mas Fahri masih ada di situ, Tika tuh nggak bisa masuk. Saya belum siap ketemu Mas Fahri. Ya terus gimana dong, Tika? Mau santerin balik ke rumah sakit? Kamu mau tidur di sana? Iya, dokter. Makasih banyak kalau dokter mau nganterin saya ke rumah sakit. Ya udah. Tika mana ya? Kok nggak pulang-pulang sih? Tik, supaya Simba kamu itu nggak khawatir, bilang aja kamu lagi lembur, lagi banyak kerjaan atau apalah. Gimana saya bisa telepon, dokter? Oh, saya masih nangis sesugukan kayak begini, suaranya juga pasti beda. Mbahku juga pasti tahu kalau saya tuh lagi nangis. Ntar Mbah malahan tambah khawatir gitu ngedenger suara tangisan saya ini. Ya udah, berhentiin nangisnya. Tapi susah berhentinya nih. Apa saya ngirim SMS aja ke Simbah gitu ya? Emangnya kamu pikir handphone Simba kamu itu punya huruf braille apa? Huruf oponya itu maksudnya apa itu, dokter? Huruf braille, Tika. Aduh. Astaga. Aku juga baru ingat gitu loh kalau Simbahku itu buta. Karena sampai sekarang itu saya masih menganggap kalau Simbah itu nggak buta, dokter. Karena Simbah itu mandiri sekali. Ya udah, telepon sekarang. Dokter, tapi jangan ada suaranya ya. Halo, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Duk. Mbak, hari ini Tika nggak pulang ya. Soalnya ada lembur. Nggak apa-apa kan, Mbak? Ya wis, nggak apa-apa, Duk. Kamu sing hati-hatian, Duk. Iya, Mbak. Terus Tika juga titip pesan ya. Kalau misalkan ada Mas Fahri datang ke sana terus nanya apa-apa tentang Tika, Mbak nggak usah jawab, diemin aja. Nak Fahri, ngapain dia nanya-nanya soal kamu? Memangnya dia itu masih ngejar-ngejar kamu toh? Hah? Maksud aku... Wis, pokoknya kamu tenang aja, Nduk. Kalau dia masih berani datang ke sini, biar nanti tak gebuk pakai tomat Simbah ini loh. Bocah kok kurang ajar sih. Wong calon kakak iparnya sendiri dirayu-rayu gitu kok. Enggak. Maksudku, Mas Fahri itu nggak kurang ajar. Mas Fahri itu orangnya baik kok, Mbah. Loh. Kamu ini kok malah belain dia, toh, Nduk? Hah? Atau jangan-jangan kamu juga suka sama dia? Ya enggak lah, Mbah. Tika tuh sayang sama Mas Fahri. Tapi cuman sekedar sebagai calon adik iparnya aja gitu. Udah dulu ya, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter, ini kenapa? Kok berhenti di sini? Mau ngapain toh kita? Come here. Ada apa, dokter? Jadi, kamu itu nganggap Fahri hanya sebagai adik ipar. Tuh, Ma, kok persiapannya sudah sejauh ini sih? Fahri udah diajak berembuk belum?
Memangnya Fahri punya pilihan lain? Atika? Atika itu sudah pergi, Pak. Pergi? Ya, maksud Mama pergi kemana, Ma? Ya, Mama nggak tahu dia pergi kemana. Mungkin aja dia sudah pulang ke desanya kali. Ya, lebih tepatnya sih Om, kalau Atika itu udah nggak kerja lagi di rumah sakit Intramedika. Mas Minhoku. Fahri, coba kamu lihat nih. Mama tadi sama Tiara sudah belanja-belanja nih untuk persiapan pernikahan kalian. Gimana, bagus kan? Mama tuh apa-apaan sih? Masa mempersiapkan pernikahan, tapi nggak ngelibatin aku? Fahri benar, Ma. Sebaiknya Mama bicara dulu sama Fahri. Oke, kalau memang Fahri itu belum siap, nggak apa-apa. Kita tunggu sampai kamu siap, ya? Gimana, Tiara? Kamu juga siap kan nunggu Fahri sampai mau? Enggak, Ma. Enggak akan pernah. Mau sekarang atau sampai kapanpun juga. Aku cuma mau nikah sama Atika. Ya sudah, kalau kamu tetap mau menikah sama Atika, kamu akan tetap tidak mendapat restu dari Mama sampai kapanpun. Duh, gak ada guntingnya. Bapak, ngapain toh pagi-pagi ke sini? Bapak mau ikutan imunisasi juga toh? Dah bujuk. Emangnya Neng Nis pikir abang masih balita apa? Tapi kagak apa-apa deh. Kalau Neng Nis yang imunisasi abang ikhlas. Ih, Bapak ngomong apa sih? Neng Miss. Jenenge aku itu Atika, bukan nggak ada Miss-nya kok. Dah bujuk. Kagak gaul banget sih. Miss itu artinya noni. Nona gitu maksudnya. Iya. Ya wes, kalau misalkan artinya Nona nggak usah susah-susah gitu. Panggilnya cukup Nona. Jangan miss-missan. Emang lagi ada darahnya kayak Mbak Tiara gitu. Tapi jangan panggil saya Miss juga ya. Saya bukan orang kaya gitu. Neng Miss, abang resikin bawain nih teh Thai, you know, kualitas terbaik. Ingat teh Thai, ingat abang rasikin. Ini tuh ya namanya ya, kalau di kampungku ini jengki atau jengkol, sama ini tuh pete. Saya baru tahu loh, kalau di sini tuh ternyata baunya bukan main ya. Terus ini tuh namanya tuh diganti jadi Peh Thai Yuno gitu. Ini. Ya. Nih ya. Terima kasih ya, Bang Miss ya. Maaf nih Dokter Sultan. Sebenarnya pekan imunisasi ini harusnya ditangani oleh Dokter Amirta, spesialis dokter anak. Tapi kebetulan beliau sedang keluar kota. Ya, jadi saya minta tolong Dokter Sultan untuk membantu di sini. Darurat, Dok. Gak apa-apa, Dok. Nggak masalah, saya pasti akan bantu. Karena saya tahu tenaga medis di sini masih kurang, kan? Ya, Dok, kalau gitu saya ngecek dulu ya. Ibu-ibu, anak-anaknya atau balitanya yang mau diimunisasi, mohon ditimbang dulu sama susternya nanti di dalam. Silakan. Dok, sekalian dong. Saya juga mau periksa nih. Dada saya kerasa sesek aja. Kenapa ya, Dok? Sekarang pekan imunisasi dulu ya, Bu ya. Soal periksa dada atau bagian tubuh yang lain, silakan di rumah sakit bagian dalam. Itu ada Dokter Priyono, ya. Ya, Dokter Priyono yang usianya 60 tahun. Males. Ganteng bener nih dokter. Kinyis-kinyis. Kira-kira udah kawin belum ya? Ampun.
Gila banget, Tika. Masa saya dicolok sama ibu-ibu? Ini nggak bener ini. Ini namanya seksual harassment, tahu? Aseman, asem gitu. Dokter mau makan sayur asem. Saya tahu dokter ini baru masak kacang hijau, nanti sebentar lagi baru masak sayur asem. Makanan aja dipikirin. Saya ini dicolok sama ibu-ibu. Nih lihat, sampai bulu tangan saya cabut-cabut sama mereka. Ini namanya pelecehan seksual. Kalau saya jadi ibu-ibu juga pasti saya colek, dokter. Hah? Kau bilang apa tadi? Kamu mau nyolek saya? Enggak. Nyolek apaan? Enggak, orang tadi saya cuma bilang kalau... Apa? Kalau fansnya dokter itu kebanyakan ibu-ibu, makanya suka nyolek-nyolek gitu, ibu-ibu sesuai dengan umurnya dokter gitu. Enak aja kalau ngomong. Itu dokter harus diperiksa loh kupingnya. Saya ini masih muda, kuping saya ini masih jernih. Saya nggak salah dengar. Ayo, mau colek saya apanya? Ayo, ngaku. Enggak. Ngaku. Enggak, dokter. Ngaku. Saya korein kupingnya ya, biar nggak salah dengar lagi gitu. Ya, mau. Ditawarin itu, 1 gelas cantik. Makan tuh gelas. Mending kita balik aja, pasti ada yang datang kok. Namanya juga pekan imunisasi kan buat anak mereka. Yuk. Kan dokter, pesertanya cuma tinggal 2 anak-anak aja. Yang lainnya pada kabur gitu. Yang penting kan kualitas. Soal kuantitas itu belakangan. Hah? Intinya tujuan pemasyarakatan kita adalah imunisasi ini tercapai. Yaudah itu aja. Dok, kapan dibagi bubur kacang hijaunya? Kan habis makan kita mau ke sebelah lihat yang rame-rame. Waduh, jangan lama-lama dokter, nanti kehabisan hadiah sebelah sana. Kan lumayan gelas cantiknya. Ibu-ibu yang masih berada di luar, kami persilakan untuk masuk ke dalam karena pekan imunisasi akan segera dilaksanakan. Tenang, iya, nunggu giliran Bu, nunggu giliran, iya. Kencang lagi dokter, itu suaranya kalah sama si orang buta itu yang ada di seberang itu. Ibu-ibu yang ada di luar, kami persilakan untuk masuk ke dalam karena pekan
imunisasi akan segera dimulai. Tinggiin dikit dokter suaranya. Ibu-ibu yang ada di luar, kami persilakan masuk karena pekan imunisasi akan segera dimulai. Waduh dok, gimana nih? Emang Ki Sabto Manjur selalu aja ngerusak acara rumah sakit ini. Terus gimana dong? Saya juga nggak ada ide nih. Para ibu-ibu lagi, mati gaya. Ini suster ini. Loh. Mau dibawa kemana tip saya? Ibu, sebentar ya. Soalnya ini tuh gawat darurat. Saya pinjam sebentar tipnya. Ayo suster. Iya. Ibu-ibu, masuk ibu. Imunisasi udah mau dimulai. Bu, ayo dong bu, kasihan anak-anaknya toh bu. Bu, mau kemana bu? Anak-anak. Ibu-ibu yang ada di depan semuanya. Harap masuk karena pekan imunisasi itu segera dimulai toh. Ayo, pokoknya yang pertama kali kita akan mengadakan joget bersama Dokter Sultan. Kinci. Maksud kamu apaan? Joget-jogetan? Dasar benci gila? Nggak! Pokoknya 5 pendaftar akan joget bersama Dokter Sultan. Dan gaya jogetannya adalah terserah ibu-ibu mau melihat Dokter Sultan ini mau joget ala apa gitu. Ayo. Enak aja kalau ngomong. Kau pikir sini sarukan? Nggak ada joget-joget. Biarin aja ibu-ibu itu. Ini dapat piring cantik atau gelas cantik terserah. Joget dok, asik. Dokter dari tadi kek. Kalau dari tadi begitu kan jadinya kita nggak kesana-sana. Iya. Ayo dok. Enggak. Ayo dokter joget. Enggak bu. Oke ibu-ibu tenang dulu. Sebelum joget bersama Dokter Sultan akan menerangkan apa manfaat imunisasi bagi anak-anak ibu sekalian. Silakan dokter dulu. Ya, Dokter Sultan maksudnya. Assalamualaikum ibu-ibu. Salam. Terima kasih sudah datang ke sini. Imunisasi ini bertujuan adalah pemberian vaksin kepada anak-anak berguna untuk meningkatkan antibodi daripada balita Anda. Ini berguna dalam Ya, cukup Ibu. Itu adalah manfaat dari imunisasi gitu. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya Saya ngomong. Oh, belum ya. Lagian panjang amat toh, dokter. Saya aja udah mulai mau ngantuk ini apalagi ibu-ibu. Ya, pokoknya ibu-ibu setelah ini adalah berjoget bersama Dokter Sultan. Dan ibu-ibu sekalian, ayo yang ada di situ. Mau Dokter Sultan joget apa toh? Hah? Goyang ngebor. Ayo dok, goyang ngebor dok. Goyang ngebor, dokter. Gimana? Goyang ngebor kayak si itu begitu. Gimana caranya? Pantat ya dokter, itu harus goyang-goyang gitu. Ayo wis dokter. Masa mau diajarinnya sama Tika toh? Dok, joget. Yuk, kita remade. Aduh, udah. Bu, di sini aja Bu. Saya akan memberikan hadiah tambahan Bu. Saya akan memberikan hadiah sebuah tas cantik Bu. Bu, tambah satu lagi Bu. Saya kasih hadiah mobil cantik Bu untuk ibu semua. Ayo Bu, mari Bu semua. Sampai ngomong jangan masalah geblak. Mau ngasih mobil, nanti kita pulang naik apa? Mau ngesot? Habisnya mereka pada kesana sih Ki.
Sini sepi jadi kayak kuburan, Ki. Remah ini nggak bisa main-main ini, yang bikin rusak ini dokter ini. Dia mau ngadu ilmu kali sama saya. Dia belum tahu siapa saya. Ki Sabto dari Madura deh. Iya. Macem-macem. Ayo kita ke sana. Sekarang, Ki? Ya iya sekarang, masa mau 2 hari lagi kiamat. Ayo. Iya ya, Ki. Remah tuh. Cepat. Ayo. Sampean yang dokter di sini. Emangnya saya kelihatan kayak suster? Bobo dia bisa bercanda pula. Begini dokter, saya pengen tahu, sampean ini baru lulus. Hah? Sembarangan aja kalau ngomong. Saya ini dokter spesialis. Dodol. Dokter, tunggu sebentar. Dokter, lain kali tuh kalau mau ngomong tuh jangan asal ngucap. Nih, Ki Sabto itu adalah penyembuh yang terkenal dan terpercaya. Nih, dia juga mempunyai ijazah. Makanya Pak Dokter, kalau Pak Dokter pengen buka praktek tenang di sini, jangan ganggu saya lah. Jangan bikin bingung ibu-ibu ini. Kasihan ibu-ibu ini. Maaf ya Ki Sabto, saya sama sekali nggak ada maksud untuk mengganggu kegiatannya Ki Sabto. Jadi mohon jangan ada salah paham di sini ya. Nah iya. Tapi dokter sudah ngambil semua pasien saya. Pasien saya pada lari semua. Aduh. Ki, kayaknya nih dokter nantangin, Ki. Pengen adu kesaktian. Dia pengen tahu ilmu kanuraga dari nenek moyang saya kali. Pegang. Gak buta toh? Kirain saya buta tadi. Buta. Lu kali yang buta. Nih. Ki, hati-hati Ki ya, hati-hati. Jangan kebanyakan ngenden kayak gitu ya. Ngeden, bukan ngenden. Ngenden apa ngenden, apalah itu namanya. Pokoknya begitu. Ntar kalau wasir, susah ke belakang loh. Dia ini dokter sakti. Dia tahu kalau saya ini susah ke belakang. Hebat dokter. Tapi ibu-ibu itu harus bisa memilih mana yang menguntungkan, mana yang tidak. Ya tak? Nah, makanya ibu-ibu saya tanya, kalau ke rumah sakit ibu-ibu dirawat dengan biaya yang besar, apa itu menguntungkan? Enggak toh? Nah, tapi kalau sama saya biayanya murah tapi manjur. Bagaimana ibu-ibu? Ibu-ibu jangan terpesona oleh penampilan yang namanya dokter. Hah? Apalagi terpesona dengan kegantengannya. Menipu. Bapak, kok ngenyek dokter saya toh? Ini dokter sulitan kayak begini-gini ya. Dia tuh karena mau menyelamatkan anak kecil gitu diimunisasi, daripada Bapak suruh bobok terus, ha? Udah Tika, biar saya yang tanganin ini. Vitamin disuruh bobok terus gimana Udah, toh? biar saya yang tanganin udah. Jadi kita ke Ki Sabto aja ya? Dokter tuh lebih benar loh. Jadi bingung aku. Ibu-ibu, apa yang dikatakan oleh Ki Sabto ini benar. Dokter. Tapi rumah sakit juga ada benarnya. Pasti benar, bukan ada. Karena bagaimanapun juga, dalam penyembuhan penyakit apapun itu bisa dilakukan melalui cara medis maupun non-medis. Tujuannya adalah sama. Kita bermaksud baik. Jadi tidak perlu kita untuk saling menjatuhkan, apalagi membuat ibu-ibu ini menjadi bingung karena harus memilih. Betul? Kok nggak ada yang teriak buat saya? Saya kayak anggota DPR itu suka diteriak-teriakin. Ayo teriak. Ya, jadi intinya buat kita semua, baik ibu-ibu maupun semua dan Bapak Ki Sabto juga, intinya adalah dalam menangani pasien, siapapun dia, kita harus tangani dengan kesungguhan hati tanpa menyalahgunakan kepercayaan daripada pasien tersebut. Betul? Hidup Ki Sabto. Nggak ada yang teriak buat saya. Hidup Ki Sabto. Kalau gitu Ki Sabto, besok-besok kalau pengen ngadain acara, jangan lupa kita kongsian dulu. Kongsi? Ya? Kongsi pacai. Dong sananya. Pokoknya kita harus atur biar semua berjalan dengan lancar. Setuju?
Aduh remade, aduh, ampun, aduh, remade. Lain kali olahraga ya, kasihan tuh perut. Udah 2 bulan. Tapi ingat, jangan sampai lupa. Saya nggak bakal melupakan sejarah ini. Hah? Kamu nggak bakal bahagia di sini. Dan ingat, sampai kapanpun juga saya tetap masih ingat. Cankan itu. Tapi kata si mbah saya ya, kalau ngomong tuh nggak boleh pakai urat gitu. Bawa urat, dikira bakso kita. Manusia hidup itu emang dari urat. Tayo, saya permisi. Yang satu udah kayak Teletubbies, yang satu udah kayak Doraemon. Aduh dokter, itu bapak itu ngapain toh datang lagi ke sini? Pakai bawa jengkol segala lagi. Sus, siapa tuh Sus? Yang bawa jengkol segala tuh? Ya ampun, playboy beristri 4 itu datang lagi. Kayaknya dia mau ngincer Bu Atika. Jangan panggil saya ibu toh. Salah, Atika. Tapi kalau Bu Atika mau, Atika, katanya istrinya yang satu dicerai gitu, Dok. Mau aku sus. Dokter. Dokter. Atika? Iya, Bu. Malam ini kamu bisa lembur. Besok mau ada arisan istri pegawai rumah sakit. Tolong kamu buatkan cemilannya ya. Oh iya, bisa Bu. Saya juga bisa buat lemper, ongol-ongol, terus apa lagi ya? Ya pokoknya nanti saya tinggal adon aja, besok tinggal dimaem gitu ya Bu ya. Atika, kamu mau pulang? Oh, Atika pulang sama dokter. Saya pinjem sebentar buat lembur ya, Dok? Dokter nggak apa-apa. Dokter pulang aja duluan, biar nanti saya pulangnya naik angkot. Ya udah, saya pulang duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga sudah mau pulang kok, Dok. Ya udah hati-hati ya, dokter. Di kamar, di kantor benar. Enggak. Aduh, udah tahu nggak suka coklat, ntar gue gemuk lagi. Diet, diet. Biar membahin lo kayak aku. Ya ampun, Mas Minho, kamu kenapa? Hah? Panas ya? Sini, aku cium-ciumin. Hah? Hari kamu kenapa? Kalau gue tadi mau minum, mau ambil air dingin malah mau ambil air panas. Aduh, ya ampun. Udah deh, mending kamu ambil cuti ya. Kamu cari Atika sampai ketemu. Aku kasihan nggak kamu, tau gak sih? Sampai bengong seharian kayak gini. Kamu udah bener gak konsen ya? Udah deh, sana Ki. Belakang dulu. Mbak Naira tuh gimana sih, Mbak? Ini kok malah nyuruh Mas Minho yang nyuruh saya katro sih? Mbak tuh udah bosen ya hidup tenang? Bosen? Justru, gue tuh gak tenang kok. Gue gak tahu pasti dia ada di mana. Emang lo bisa tenang? Kalau musuh lo yang paling lo takutin tuh tiba-tiba menerkam lo dari belakang. Bisa? Nyaman? Ya juga sih ya. Duh, pusing. Katro, tuh anak emang bikin ribet ya. Ada di dekat kita, kitanya disusahin terus tiap hari. Giliran jauh, bikin deg-degan mulu. Aduh, ribet ya. Ribet banget nih hidup kayak begini. Nay, Papa udah mau pulang nih. Kamu mau sama-sama? Nggak apa, aku masih ada urusan. Papa nggak khawatir apa sama Atika? Iyalah, khawatir sekali Papa. Semalam kamu juga tahu. Terus Papa nggak mau cari dia kemana gitu? Iya, yang paling gampang kan ke rumahnya aja ya. Bisa tanya sama siapa? Neneknya kan? Oke, Papa berangkat sekarang. Mudah-mudahan dia cepat ketemu ya. Aduh, ini malam-malam juga serem banget ya. Bener, kalau malam-malam tuh jadi sepi kayak begini. Tapi kata dokter Sulitan kan, kalau suara aku itu bisa ngusir hantu. Jadi mungkin mendingan ya, saya itu nyanyi aja.
Yening tawa ngono lintang cah ayu. Aku ngenteni seliranmu. Alah, kucing toh. Tak kirain hantu. Gak ada hantu. Banyak tenan toh laronnya. Iki ya, tak goreng jadi rempah. Aduh. Bang Mis ngapain toh malam-malam di sini? Neng Mis, nukiran aja sendirian malam-malam. Iya, kalau saya sih ada lemburnya. Bang Mis ngapain di sini? Oh, lembur. Enaknya berduaan. Bisa indahoy. Indahoy? Apa meneh itu Bang Mis? Indahoy. Masa kagak tahu sih? Bang, ini udah malam ya. Kata si mbak saya kalau yang bukan muhrim nggak boleh berdua-duaan sampai malam-malaman gitu, nggak boleh. Iya dan Neng Mis. Abang Mister pulang. Kalau Neng Mis pulang juga, abang anterin ya? Ya? Nggak mau Bang. Orang namanya lembur ya, nggak boleh balik toh. Bang mau ngapain sih? Kayak mau nangkep kucing aja. Masa Neng Mis kagak tahu sih? Abang Rasikin cuma pengen Neng Mis seorang. Dijamin dah, kagak rugi. Saya bisa teriak loh, Bang. Wah, teriak aja teriak. Kagak bakal ada yang denger. Lagian gue demen banget sama perempuan yang suka teriak-teriak.